Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Sebab semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi kelahiran Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 34 sampai 35. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, sebab semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Renungan hari ini berjudul Akuntabilitas mengelola persembahan. Saya senang membaca laporan keuangan yang biasanya ditempel di papan pengumuman atau dimuat di buletin gereja. Dimuatnya laporan keuangan bagi saya merupakan keharusan supaya jemaat dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran gereja, juga penggunaan keuangan yang mereka persembahkan ke gereja. Semakin rinci laporan keuangan yang tersaji, akan semakin baik karena dapat meminimalisir potensi manipulasi atau penyalahgunaan keuangan gereja. Akuntabilitas merupakan hal yang tak bisa diabaikan dalam mengelola persembahan. Mengabaikan hal ini berarti berpotensi membuka peluang untuk terjadinya penyalahgunaan atau penggunaan uang persembahan yang tak seperti seharusnya. Pada masa gereja mula-mula, ketika umat Allah digerakkan untuk berbagi hingga merelakan tanah dan rumah mereka untuk dijual, mereka meletakkan hasil penjualan itu sebagai persembahan di depan kaki para rasul. Pemberian itu dilakukan secara terbuka, tidak dengan sembunyi-sembunyi, supaya dapat dipergunakan untuk pelayanan sosial kepada mereka yang membutuhkan. Hasil dari akuntabilitas itu pun luar biasa, hingga tidak ada di antara mereka
yang hidup berkekurangan, karena mereka yang berkelimpahan rela berbagi setelah hati mereka diserahkan kepada Allah, mendapatkan pengajaran firman, dan hidup dalam kasih karunia Allah. Mari harapkan hal yang sama terjadi di komunitas, lembaga, kantor, atau gereja di mana kita berada, supaya lewat semua itu ada hal-hal baik yang dapat dihasilkan, bahkan yang memuliakan Tuhan. Pengelolaan berkat yang baik akan memaksimalkan penggunaannya supaya nama Tuhan dimuliakan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 456500088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.